displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Mari kita menyerahkan ibadah Paskah kita pada pagi hari ini, kita membukanya dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini, unit SMP akan mengadakan ibadah Paskah. Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Mohon Tuhan hadir, mohon Tuhan memberkati setiap acara ini. Sehingga melalui acara ibadah kami pada pagi hari ini,
Sungguh nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi kami semua yang mengikutinya. Urapi hamba-hambamu yang melayani, baik sebagai pemberita firman, juga yang memimpin liturgi, singer, pemain musik, dan juga perangkat yang kami pakai. Mohon Tuhan menolong dan memberkati, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah yang menjadi berkat bagi kami dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar, bahkan lebih besar dari dosa-dosa kita. Tuhan, aku akan selalu memuji dan memuliakan nama Engkau. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang nanti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Ya Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bapa, sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita mau bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Seperti lagu yang baru saja kita naikkan, biarlah Tuhan yang menyentuh hati kita. Mengingat begitu besar kasih Allah, begitu besar pengorbanan Kristus bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengakui semua dosa, kesalahan yang sudah mengecewakan hati Tuhan. Ya Bapa, begitu banyak dosa yang kami perbuat. Begitu banyak perbuatan kami, perkataan kami yang mengecewakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami diizinkan untuk mengingat perbuatan Tuhan. Hari ini kami diizinkan untuk mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tangan Tuhan yang tidak berdosa, tetapi tangan itu dipaku. Kaki Tuhan yang selalu mencari orang berdosa, menghampiri kami yang berdosa, supaya kami semua selamat. Justru kaki itu yang dipaku di atas kayu salib. Ampuni kami Tuhan, pikiran kami yang berdosa. Kami sering memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, bahkan hal-hal yang menyakiti sesama kami. Kepala kami Tuhan yang seharusnya diberi mahkota duri. Tetapi Tuhan, Engkau rela tanpa berbantah. Engkau terima semua penderitaan itu. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus menyentuh hati kami. Saya rindu kita menyanyikan ref lagu ini kembali. Dengan lembut saja kita nyanyikan kembali. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku. Sentuh hati kami Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih-Mu Tuhan yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi kita katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku,
yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Seperti lagu ini Tuhan, biarlah kasih-Mu yang besar, pribadi-Mu yang penuh dengan kasih menyentuh setiap hati kami, mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mengerti akan kasih yang luar biasa, kasih yang hanya memberi, kasih yang tidak meminta dan mengharapkan apapun, kasih yang hanya memberi diri. Biarlah kasih ini juga boleh ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar. Biarlah kami menerima pengampunan-Mu Tuhan dengan satu kehidupan baru di dalam Engkau Tuhan, yang terus diubahkan. Terima kasih Bapa, ini kami, ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But He chose to walk that road out of His love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to Shalom Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan siswa.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti, memahami dan mengalami firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Di kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam perayaan Paskah unit SMP, kami mohon belas kasihan Tuhan bagi kami untuk dapat membaca dan merenungkan firman Allah. Allah Roh Kudus menolong kami semua untuk dapat mengerti, memahami dan mengalami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Shalom. Puji Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita lihat slide kita. Slide kita, tema yang diberikan itu adalah Because He Lives, sebab Dia hidup. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-29. Ya. Yohanes 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu guru dan anak-anak, rekan siswa bisa menyimak di Alkitab masing-masing ya. Ada dua perikop yang di dalam pembacaan kita ini. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Ya, hari pertama bagi orang Ibrani itu adalah hari Minggu. Ya, kalau kita hari pertama jatuhnya hari Senin. Bagi orang Ibrani hari pertama yaitu hari Minggu. Ya. Dikatakan berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Perikop yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, ya, ini sudah 1 minggu masih terkunci pintu-pintu, masih ketakutan. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Puji Tuhan. Iya, ini Paskah yang keberapa kali kita ikuti, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan siswa? Sudah kesekian kali. Dan kita bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan masih berikan. Selalu dalam perenungan-perenungan Paskah, ada hal yang harus kita maknai bagi kita. Paskah di tahun ini apa? Maknanya bagi kita. Kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan ini, bahwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus adalah Tuhan melawat orang banyak, adalah Tuhan melawat orang banyak, tetapi sekaligus Tuhan melawat pribadi lepas pribadi. Tuhan melawat saya, Tuhan melawat Bapak Ibu guru, Tuhan melawat rekan-rekan siswa, Tuhan melawat kita semua. Ada dua perikop di sini. Perikop yang pertama dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam jumlah yang banyak. Ada 11 murid, ada 10 murid pada waktu itu. Ya, mengapa 10? Karena Yudas sudah tidak ada. Thomas tidak ada, maka hanya 10 murid pada waktu itu. Kemudian di perikop kedua, Tuhan melawat semua murid, tapi spesial adalah untuk Thomas. Maka maknanya bagi kita hari ini, ketika kita sedang merayakan Paskah di hari ini, pastikan bahwa Tuhan melawat kita semua. Sekali lagi, pastikan bahwa Tuhan melawat kita semua. Jangan sampai ada di antara kita tidak mendapatkan makna Paskah. Jangan sampai unit SMP ini tidak mengalami lawatan Tuhan. Dan saya mengerti, kita paham, entah guru, entah siswa, entah siapapun kita, masih ada yang namanya Thomas sampai hari ini. Coba, iya, yang di sini lihat kiri dan kanan. Mungkinkah kamu Thomas itu? Coba bilang, jangan-jangan kamu Thomas. Iya ya. Ada yang nama Thomas kah di unit SMP siswa? Enggak ada ya? Iya. Orang tua zaman sekarang tak, oh ada Thomas. Jeremy Thomas ya. Iya. Tuhan melawat. Perhatikan bahwa kata yang Tuhan sampaikan damai sejahtera itu berlaku untuk 11 murid, 10 murid, tetapi juga untuk 1 murid bernama Thomas. Dan Tuhan mau katakan hal yang sama kepada kita semua di hari ini. Damai sejahtera itu berkaitan erat dengan ketakutan yang mereka hadapi. Wajar, oleh karena kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang paling mengerikan, yang berakibat kepada pengikut-pengikutnya juga pada waktu itu, murid-muridnya juga pada waktu itu. Mereka takut sekali. Petrus yang sebelumnya sangat sok berani ya. Guru yang lain boleh meninggalkan engkau, tapi aku akan mati bersama dengan engkau. Waktu dia lihat penderitaan Tuhan Yesus, Petrus mulai gini. Nyalinya 11-12. Kadang-kadang turun menjadi 1, kadang-kadang 11, kadang-kadang 1, kadang-kadang 11. Waktu dia lihat Tuhan Yesus disiksa, ketakutan. Alkitab mencatat 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tidak mudah murid-murid di kondisi pada waktu itu. Wajar ketika hari kedua sesudah kematian Tuhan Yesus, pintu-pintu
rumah mereka terkunci rapat oleh karena mereka takut. Jangan-jangan mereka giliran berikutnya yang akan mati. Di tengah-tengah ketakutan itu, Tuhan Yesus datang. Di tengah-tengah ketakutan itu, Tuhan Yesus menyampaikan damai sejahtera. Maka hari ini ketika kita sedang merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, apa makna Paskah bagi kita? Ya, maknanya yang pertama adalah kebangkitan Kristus memberikan damai sejahtera. Ya, kebangkitan Kristus memberikan damai sejahtera. Kita lihat di ayat 19 dikatakan, di ayat 19 dikatakan mereka takut, pintu-pintu terkunci. Kemudian Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Maka kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama bagi kita, maknanya adalah Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Memberikan shalom. Nah, apa ketakutan guru-guru saat ini? Apa ketakutan siswa saat ini? Apa ketakutan pendeta Erik saat ini? Apa ketakutan kita? Masing-masing orang punya ketakutan tersendiri. Ketakutan ini adalah emosi jiwa yang Tuhan taruh. Tidak salah. Tetapi menjadi salah ketika ketakutan itu menguasai kita dan membuat kita tidak lagi kenal pada Tuhan itu. Ketakutan itu membuat kita tidak percaya lagi pada firman Allah. Itu yang disebut dosa. Murid-murid. Padahal Tuhan Yesus sebelumnya sudah bilang, anak manusia akan mati. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saking takutnya mereka lupa ayat-ayat firman Allah. Tidak sampai 1 minggu. Ya, baru saja Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Ketika dia dielu-elukan di Yerusalem. Hosana, Hosana bagi anak domba Allah. Waktu penderitaan datang. Mereka menjadi sangat takut. Anak-anakku, Bapak Ibu Guru dan kita semua. Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Pak Pendeta, bagaimana ya? Saya takut menghadapi ujian akhir. Saya takut untuk masuk hari-hari yang ada di depan. Katanya begini, katanya begitu dan sebagainya. Banyak sekali ketakutan yang bisa kita utarakan. Tapi hari ini Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi kita semua. Bicara tentang bahwa yang lebih penting, yang lebih utama bukan apa yang kita takutkan. Tetapi siapa yang memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Paskah, Tuhan bicara, damai sejahtera bagi kamu. Bicara tentang damai ini bukan berarti everything is okay. Bukan. Tapi bicara tentang damai ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dia yang rela mati di kayu salib, dia yang sama, Allah yang sama, yang akan menuntun kita melewati badai, gelora, gelombang, tangisan, air mata, corona, delta, omikron, macam-macam. Yang akan menolong dirimu melewati SMP, masuk sampai SMA, kuliah, sampai kamu bekerja ke depan. Yang akan menolongmu guru-guru. Siap untuk sekolah tatap muka 100%. Yang akan menolong saya, yang akan menolong kita. Itu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Itu makna Paskah yang pertama bagi kita. Yang kedua, dikatakan di ayat 21 sampai 23, dikatakan begini.
Maka kata Yesus sekali lagi, penegasannya 2 kali ini. Ini artinya penting. Di mana-mana kalau orang tua sudah ngomong 2 kali, guru ngomong 2 kali, pimpinan ngomong 2 kali, pendeta ngomong 2 kali, ini sangat-sangat penting. Damai sejahtera bagimu. Ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Maka makna Paskah yang kedua adalah kebangkitan Tuhan Yesus mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Jangan hanya kita sendiri yang merasakan damai sejahtera. Jangan hanya siswa sendiri yang merasakan damai sejahtera. Jangan hanya guru-guru yang merasakan makna Paskah itu. Sampaikan itu kepada yang lain. Bilang kepada diri sendiri, saya harus berbagi kasih kepada yang lain. 1, 2, 3. Saya harus berbagi kasih kepada yang lain. Itulah makna Paskah. Kalau Tuhan Yesus rela meninggalkan surga datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, saatnya today, hari ini yang disebut orang percaya, jangan simpan damai itu untuk diri sendiri. Sampaikan itu kepada orang lain. Kepada kakak, kepada cici, kepada koko, kepada adik, kepada ibu, kepada bapak, kepada teman, kepada sahabat. Sampaikan damai sejahtera itu dengan cara hidupmu yang baik. Enggak mesti jadi pendeta. Kalau Tuhan panggil untuk sekolah teologi, good. Tapi enggak mesti. Ya, kalau jadi pengusaha, kalau jadi siswa yang baik, guru yang baik, itu damai sejahtera. Yang dunia hari ini sedang butuhkan. Bisa jadi teman mainmu adalah orang yang sedang membutuhkan damai sejahtera. Sampaikan itu kepada mereka. Bisa jadi rekan-rekan kita, sesama guru, sesama hamba Tuhan sedang membutuhkan damai sejahtera itu. Sampaikan kepada mereka. Itu cara Tuhan melawat kelompok murid dalam jumlah 10 orang. Di mana Thomas waktu itu? Perhatikan. Thomas asik dengan dirinya sendiri. Thomas ini tipikal orang yang pakai pikiran. Mirip-mirip Petrus juga Thomas ini. Waktu murid-murid menyampaikan kepada Thomas, 10 murid yang lain menyampaikan kepada Thomas, Thomas, lu udah dengar belum? Apaan? Waktu kami kumpul, pas kamu gak ada, Tuhan Yesus datang. Thomas bilang, omong kosong. Ya, ini Thomas zaman sekarangnya, Thomas dari Tebet sini. Thomas bilang, gua gak percaya. Dari mana? Tidak mungkin Tuhan Yesus bangkit. Ya, Thomas ngomong gitu. Ini tipikal orang yang pakai logikanya tinggi sekali. Tidak salah ya anak-anak, rekan-rekan siswa. Tidak salah pintar. Tapi ingat, logika kita harus takluk di bawah iman. Iman di atas. Atau bisa jadi sejajar, boleh. Iman dan logika, lihat kondisi keadaannya. Thomas lupa. Maka makna Paskah yang ketiga, Tuhan melawat pribadi. Makna Paskah yang ketiga, Tuhan melawat saya. Tuhan melawat Bapak Ibu Guru. Tuhan melawat rekan-rekan siswa. Yang hari ini sedang menyaksikan pemberitaan firman Allah hari ini. Tuhan melawat hidupmu. Mungkin engkau seperti Thomas. Mungkin saya seperti Thomas. Mungkin Bapak Ibu Guru seperti Thomas. Yang masih ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Kristus melenyapkan keraguan. Ayat 27 bilang begini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, perhatikan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Kalau 10 murid sudah ngomong sama kamu,
dan kamu tidak percaya, sekarang saya ngomong langsung dan jangan tidak percaya lagi. Ini sebenarnya begini, Tuhan sedikit keras, pakai gaya begini. Kalau zaman sekarang ini, seandainya Thomas itu Pak Bobi ya, ini guru-guru yang lain sudah katakan, Pak Pendeta Adi sudah katakan, jangan tidak percaya lagi Pak Bobi. Contoh ya, ini Pak ya, kira-kira begitu. Untung Tuhan itu Tuhan. Kalau Tuhan itu orang Ambon, model-model Thomas ini langsung diikat, ya. Gua udah mati, gua udah disiksa. Lalu lu gak percaya keterlaluan lu Thomas. Alkitab mencatat, ya saya selidiki ya. Alkitab mencatat perjanjian lama yang pada waktu itu sudah ada, ya, zaman Tuhan Yesus itu perjanjian lama sudah ada loh. Itu kurang lebih ada 3 cerita kebangkitan orang mati. Kemudian perjanjian baru, maksudnya waktu Tuhan Yesus melayani, Thomas juga ikut di situ. Ada 3 kisah kebangkitan orang mati. Thomas itu melihat. Sekarang gurunya, Tuhannya mati lalu bangkit. Thomas ini tidak percaya. Thomas. Piye Thomas ya? Di Markus 5, Lukas 7, Yohanes 11, Thomas itu pernah lihat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tapi Thomas tidak percaya. Alkitab mencatat bahwa kesaksian 2-3 orang itu sebenarnya sah. Ini 10 orang katakan Thomas belum percaya. Thomas ini keterlaluannya. Itu yang saya bilang, Thomas ini untung Tuhan itu Tuhan. Kalau Tuhan itu orang Ambon, orang Batak, model Thomas ini udah langsung. Gak ada cerita. Sudah langsung dikarungin. Ya. Tapi itulah kasih sayang Tuhan. Sama-sama bilang terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melawat saya. Thomas di zaman now. Ya. Apa iya Tuhan bangkit? Apa iya Tuhan ampuni dosa saya? Keraguan-keraguan ini hari ini banyak sekali. Tapi Tuhan datang melawat Thomas dan dia berkata, jangan sampai engkau tidak percaya lagi Thomas. Sekali ini percayalah. Thomas kemudian menunduk dan menangis. Ya Tuhan, aku percaya. Hari ini apa yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan? Bangun pagi bisa bernafas, Tuhan terima kasih. Masih bisa ikut Zoom seperti ini, Tuhan terima kasih. Kebangkitan Kristus melawat. Melenyapkan keraguan saya percaya. Kalau engkau Tuhan yang mati, bangkit dan naik ke surga. Engkau Tuhan yang sama yang akan menyertai hidup saya. Menjalani tahun ini, tahun-tahun yang ada di depan, pergumulan-pergumulan. Menyertai saya dalam studi, dalam mengajar, dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Yang terakhir, kebangkitan Kristus mendatangkan berkat bagi kita. Ayat 29 ini berlaku bagi kita sekarang. Demikian dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Maka kata-kata Tuhan Yesus ini sebenarnya ditujukan kepada orang percaya. Sebenarnya ditujukan kepada kita. Karena secara kasat mata saya, teman-teman guru, rekan-rekan siswa tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi kita percaya. Itulah iman. Iman adalah, Ibrani 11 ayat 1 lah, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum lihat tapi percaya, itu iman. Meski kasat mata kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi hati ini, iman ini percaya bahwa Dia Tuhan Allah yang pernah datang ke dunia ini dalam diri Tuhan Yesus. Lahir, mati, bangkit,
dan naik ke sorga. Dan menyertai sampai hari ini, Tuhan yang sama satu saat akan datang menjemput kita. Mari kita saksikan video singkat mengenai Tuhan melawat Thomas. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Hari ini ketika Tuhan izinkan kita ada dalam perayaan Paskah. Saya katakan tadi, Paskah bicara Tuhan melawat orang banyak. Tapi Paskah bicara juga Tuhan melawat pribadi lepas pribadi. Kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan ini dalam sikap doa. Adakah keraguan di hatimu tentang penyertaan Tuhan? Tuhan sangat mengenalmu. Tuhan mengenal saya. Tuhan mengenal rekan-rekan siswa. Tuhan mengenal rekan-rekan Bapak Ibu guru. Dia tahu siapa yang ragu-ragu. Dia tidak membuang kita. Tapi kemudian dia melawat pribadi lepas pribadi. Hari ini kalau engkau masih ragu tentang kasih sayang Tuhan, bertobatlah. Dan jangan mengulang kisah seperti kisah Thomas. Tapi sebaliknya percayalah. Imani dan yakini Tuhan sayang kepada dirimu. Tuhan sayang kepada kita semua. Dia telah memberikan segalanya. Yang terbaik dia sudah berikan. Jangan kita ragu. Sampaikan kepastian damai sejahtera itu kepada orang lain juga. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Sekiranya Tuhan bertemu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam tindakan kami, ada keraguan. Kami ragu. Apakah kami bisa? Kami ragu. Apakah Tuhan ada bersama dengan kami? Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami. Sudah banyak tanda Engkau nyatakan. Engkau Allah yang mati, bangkit dan naik ke surga. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang menyertai kami sampai hari ini. Terlalu banyak tanda itu. Mampukan kami mengimani. Mampukan kami percaya. Mampukan kami membagi kasih ini. Membagi damai sejahtera ini kepada sesama kami. Hamba terbatas dalam menjelaskan firman Allah ini. Hamba mohon biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk dapat mengerti, memahami dan mengalami firman-Mu.
Terpuji, termulia nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidupku selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Keep it rolling, keep it rolling. God sent His Son. They call Him Jesus.
to love, heal and forgave. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, yeah. Heal and forgave. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Oh, because He lives, I can face tomorrow. Oh, because He lives, all my fears gone. Now I know, said I know He owns the future, and life is worth the living just because He, oh, because He lives, yeah. I can face tomorrow because Christ lives. All fear is gone. I'm gonna tell the world about what I know. I know. He owns the future. Yeah. Life is worth the living just. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tidak gentar. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives. Anak Allah, Yesus namanya,
bangkit. Marilah kita rayakan kebangkitan Tuhan kita bersama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai ibadah Paskah kita. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah Paskah hari ini. Kami sudah diberkati melalui puji-pujian. Kami sudah diberkati melalui firman Tuhan yang kami dengar. Dan saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar Tuhan sendiri yang menolong kami untuk menghidupi firman Tuhan yang telah kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini. Hamba berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah Paskah pagi hari ini. Berkatilah mereka. Biarlah mereka juga boleh memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memenuhi dan memerintah dalam hidup mereka. Karena itulah sumber kekuatan kami. Hamba berdoa supaya Tuhan juga memberkati sekolah Kristen Tiara Kasih. Sehingga melalui sekolah ini sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga seluruh guru-guru. Dan biarlah mereka juga boleh menikmati anugerah Tuhan lewat Paskah hari ini. Terima kasih Bapak, kalau sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, khususnya dalam ruang Zoom ini. Satu hal yang kami yakin dan percaya, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa,
dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya teman-teman, ibadah Paskah kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya teman-teman, habis ini jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan ada apa, Shan? Acara, ya habis ini kita akan ada acara Paskah, ada lomba-lomba yang pastinya seru. Makanya jangan kemana-mana, masuk ke room OSIS SMP pukul 9.30. Oke, terakhir kita ucapkan selamat hari Paskah. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.